Di video kali ini saya akan review aplikasi Diego dari Project UAS mata kuliah kompetisi bergerak. Di sini saya sudah menginterviewkan sebuah aplikasi yang dimana diberikan oleh dosen pengampu pada kompetisi bergerak. Yang pertama, di sini menyuruh dimana sebuah layanan Diego yang bergerak dalam model bisnis iklan baris dan marketplace online untuk mempromosikan penjualan, mendapatkan produk secara gratis, dan kita akan melakukan registrasi akun terlebih dahulu di layanan aplikasi Diego. Di sini saya sudah buka aplikasi Diego, yang dimana ada bagian login masuk. Di sini tampilan aplikasi Diego-nya seperti ini, yang dimana ada login masuk, perpanjangan, login, perpanjangan, dan akun baru. Di sini akun barunya, jika teman-teman belum mempunyai akun, silakan daftar akun baru dulu. Jadi untuk registrasinya, teman-teman akan registrasi pada atau registrasi tanpa biaya per bulan. Kemudian kita akan registrasi. Ini diimbau untuk masuk stok. Kemudian standar nama lengkap, nama ID, atau nama lengkap Anda, dan nama dari mata kuliah ini tersebut, dan nama UKLAS. Kemudian pilihannya masalah kuliah sudah diberitahukan pada soal berikut. Di sini saya sudah punya akun dan saya saja versi ini sudah masuk dari akun YB, ikuti nama lengkap saya, dan KB ini merupakan mata kuliah, sedangkan A ini merupakan di saya sudah mengikuti toko seperti untuk toko. Di ini saya membuat atau menjadi dina itu bu mata ini merupakan beras yang saya jual. Untuk mempublis toko pertama,
Kita buka paspor pesawat, kita cari pada Inggris, kemudian di mana kita menambahkan book. Di sini berarti kita menambah gambar produk tersebut yang ditulis. Untuk batch maksimal adalah guna sapi, di mana ingin data sebanyak 10 paket dalam BPA. Ini untuk bisa itu menggunakan barang satu halaman bara pas lain untuk publik isi tengah lina satu publik atau publik itu kan kategori pada kategori produk teman-teman lebih dari jutanya berapa isi untuk satuannya dapat pilih salah satu tuannya. Kemudian harga jual itemnya barang jual per item berapa. Selanjutnya untuk harganya berapa dan harganya per itemnya berapa. Dia untuk harga next per itemnya berapa. Jangan deskripsinya atau suka per item jika lebih dari satu. Selanjutnya pada item. Kemudian untuk lakukan transisi barang atau pembelian juga untuk nomor 2 nya dalam review layanan di atas perhatikan kriteria perlu yang dipraktekkan. Di antaranya bagaimana penerapan domain apakah penerapan protokolnya baik di sini penerapan domain adalah domain situs adalah pamit yang akan mengantarkan orang ke situs tujuan. Sebuah domain situs harus menyiapkan protokol keamanan agar dapat terhindar dari jebakan virtual atau cybercrime, apalagi website dan transisinya di dalamnya seperti website komentar. Selain itu juga sebagai tanda bahaya dan jika ada data sebuah website dicuri, dihack dan ubah walaupun tidak berhubungan langsung dengan transaksi uang. Maka dari itu sangat penting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan website. Nah, penerapan keamanan pada domain situs adalah sebut. Kita akan membukakan adakah celah keamanan pada layanan Diogo. Untuk dimasuk, jelaskan pada fitur yang bagaimana penyelesaian dan pencegahan. Kita buka pada situs yang ini.
Di sini saya akan menjelaskan keamanan dari fitur domain. Domain situs adalah alamat yang akan mengantar orang ke suatu situs tujuan. Sebuah domain situs harus menerapkan protokol keamanan agar dapat terhindar dari kejahatan virtual atau cybercrime. Apalagi website dengan transaksi finansial di dalamnya seperti website non-crime. Selain itu juga sangat berbahaya bukan jika data-data sebuah perusahaan pada website dicuri, dihack, dan diubah. Walaupun tidak berhubung langsung dengan transaksi keuangan. Maka dari itu, sangat terpenting untuk memperhatikan dan mengutamakan keamanan website. Nah, penerapan keamanan pada domain situs adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan SSL. Gunakan SSL merupakan hal paling utama untuk membuat website aman. Penggunaan SSL akan nampak pada alamat domain website yang diawali dengan HTTPS atau dengan ikon gembok pada domain tersebut yang menandai bahwa koneksi antara browser dengan server website berjalan dengan aman dan transkrip. Kemudian website yang dengan ekspresi atau HTTPS telah ditandai dengan Google sebagai website yang aman. Sedangkan website dengan HTTP ditandai dengan not true atau tidak aman. HTTPS merupakan singkatan dari Hyper Transport Protocol Secret. HTTP membuat website dengan transaksi keuangan seperti misalnya website enrollment sebagai semakin aman dan datanya transkripsi. Yang berikut adalah selalu update CMS website. Sangat penting untuk memastikan menggunakan versi CMS yang terbaru dan terupdate. Hal ini bertujuan untuk menghindari peretas yang dilakukan hacker yang menggunakan metode hacking secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah diupdate. Software yang sudah usang sangat mudah dihack dan menggunakan boot yang kemudian untuk perhatikan konfigurasi server. Pertama, Anda harus mengetahui apakah saja jenis konfigurasi yang digunakan pada web server, misalnya IPC, Nginx, dan Microsoft IIS. Hal ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan bekerja pada server yang sesuai dengan perintah untuk meningkatkan keamanan website. Web server ini merupakan software yang bekerja pada web script supaya browser dapat menampilkan halaman dan data yang diminta. Yang berikut adalah gunakan satu situs untuk satu server. Web hosting dengan header IPP dengan menggunakan IPP IP yang berapa menggunakan satu lokasi atau IP address memang cukup populer. Namun sayangnya hal ini malah dapat memicu risiko cybercrime yang lebih besar. Hosting 5 situs pada satu server jelas akan lebih beresiko dibandingkan jika menggunakan IP address karena hacker dapat menemukan yang ganti pengaturan default CMS. Setelah default CMS memang mudah digunakan bagi pemula. Selain pengaturan yang sederhana, pengoperasiannya juga mudah dan cepat. Namun hal ini berbahaya bagi keamanan website Anda. Default CMS sangat berbahaya untuk keamanan
user. Seperti yang kita ketahui sekarang, hacker dilakukan secara otomatis dan banyak yang memanfaatkan pengaturan default dari CMS dengan mengubah setelan default